Ya talaba naltaqi fi hadhil fursa asamin al-ghaliyah di munasabati mulahadha muraja'ah yakni maqala al-bakhsiyah al-mustamidda min tawriyat al-muhakkama al-mustawa al-qawmi al-alami wa iktisar al-waqt hayya nabda liqa'ana wa muhadaratana fi hadhil asamina fi hadzal masa' fi qira'ati umul Qur'an ala hadhihi as-surah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Baik, tafadhal man yataqaddam ila al-amam. Ana awalan Ustaz. Baik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya izin share screen dulu. Oke, di sini saya sebagai presentator pertama akan menyampaikan review jurnal yang sudah saya lakukan. Di sini jurnal yang saya ambil mungkin berbeda ya dengan teman-teman yang lain. Sebelumnya ada yang mengambil tentang pendidikan bahasa Arab dan ada yang bahasa Indonesia, tapi di sini saya mengambil jurnal pendidikan bahasa Jepang ya. Jadi jurnal yang saya ambil di sini yaitu Japanedu, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Bahasa Jepang. Jurnal ini masuk ke indeks Cinta 4 ya. Nah, di sini judul jurnal yang saya ambil yaitu The Use of Katakana Incidents in Java Island on Japanese Google Maps, atau penggunaan huruf katakana dalam penulisan nama kota di Pulau Jawa pada Google Maps versi Jepang ya. Di sini ditulis oleh Asteria Permata, Marta Wijaya, dan juga Raden Januar Rodia. Di sini akan ada 5 poin ya yang akan saya sampaikan dalam review jurnal kali ini. Yang pertama ada abstrak, yang kedua relevansi antara judul artikel dengan latar belakang penelitian, yang ketiga ada fokus dan manfaat penelitian, keempat metode penelitian, pengumpulan data dan analisis data, dan yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama yakni abstrak ya. Di sini sudah saya screen capture. Nah, abstrak di sini bisa antum lihat ada yang saya garis bawahi ya, ada yang berwarna kuning, merah, dan juga ungu. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya abstrak yang baik adalah abstrak yang singkat dan mencakup seluruh isi dari jurnal tersebut. Nah, poin penting yang harus ada dalam jurnal itu yang pertama adalah tujuan dari penelitian, kemudian yang kedua metode yang digunakan, dan yang ketiga ada hasil dari pembahasan. Nah, di sini reviewer menemukan 3 hal tersebut ya, yaitu yang pertama yang di garis bawah kuning, di sini ada the aims of this study atau tujuan dari penelitian ini ya, yaitu bagaimana Google Maps versi Jepang ini menuliskan nama kota di Pulau Jawa dengan menggunakan huruf katakana dan pola apakah yang mereka gunakan dalam penulisannya. Nah, ini sudah poin pertama yaitu tujuan. Kemudian yang kedua ada the analysis conducted by using descriptive method, nah atau metode yang digunakan ya, yaitu metode deskriptif. Kemudian poin ketiga ada tujuan, result ya. Tujuan dari penelitian ini adalah ditemukan bahwa terdapat 62 nama kota yang dituliskan dalam huruf katakana ya, sedangkan sisanya menggunakan huruf romaji. Jadi huruf romaji itu huruf Latin ya, yang biasa kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, di sana ada 8 patterns found in writing the name of the cities using katakana. Jadi ada 8 pola yang digunakan ya, yaitu ada penggunaan style Hepburn, ini pola dalam penulisan bahasa Jepang, menggunakan KV pattern atau konsonan vokal. Kemudian yang kedua menambahkan vowels to each closed syllable sound, jadi menambahkan huruf yang sama dalam suatu kalimat.
Kemudian penulisan huruf R itu menggunakan penulisan huruf R untuk menggantikan huruf L, dan yang terakhir ada kata-kata ci itu dituliskan dengan dua jenis huruf, yaitu ci dan juga shi. Nah, dilihat dari abstrak ini sudah mencakup 3 poin tersebut ya. Dan untuk keywordnya pun ini standar ya, jadi menggunakan 4 kata ya. Ada cityname, ada Java, Gairaigo, dan katakana. Ini dari segi abstrak ya. Reviewer merasa bahwasanya abstrak ini sudah standar ya, sebagaimana penulisan jurnal yang baik. Kemudian untuk poin kedua ada relevansi antara judul artikel dengan latar belakang penelitian. Nah, untuk judulnya sendiri di sini kan tertulis the use of katakana in city names in Java Island on Japanese Google Map. Untuk latar belakang sendiri ada dua, yakni pertama, penulis menemukan bahwasanya bahasa Jepang itu merupakan bahasa yang memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan bahasa asing lainnya ya, di mana bahasa Jepang ini memiliki 3 jenis huruf yang digunakan dalam penulisan kalimatnya, yaitu ada huruf kana, ada kanji, dan juga ada romaji. Ya, kana itu terdiri dari katakana dan hiragana, itu digunakan untuk penulisan bahasa Jepang asli. Ya, kemudian kanji itu sama, itu huruf kuno yang pertama kali digunakan. Kemudian romaji itu merupakan bahasa huruf Latin ya, sebagaimana yang kita gunakan. Dan hal ini sangat berbeda tentu saja dengan bahasa Indonesia yang mana hanya memiliki satu jenis huruf saja, yaitu huruf Latin. Kemudian yang kedua, Google Maps itu merupakan sebuah aplikasi peta online yang disediakan oleh Google, yang mana aplikasi ini dapat diakses oleh hampir seluruh masyarakat di dunia ini ya kan. Nah, reviewer merasa bahwasanya antara judul dengan latar belakang ini sudah terdapat relevansi ya. Jadi tidak ada unsur-unsur yang menunjukkan bahwasanya penelitian ini tidak sesuai ya antara judul dengan latar belakangnya. Karena di sini tidak ada unsur-unsur yang menunjukkan unsur kalimat-kalimat kuantitatif ya, seperti pengaruh atau hubungan dan lain sebagainya. Jadi di sini sesuai. Reviewer merasa bahwasanya ini sudah relevan ya antara judul dan juga latar belakang, seperti itu. Lalu di jurnal ini juga sudah terdapat penelitian terdahulu ya, yang mana penelitian terdahulu ini sangat penting bagi sebuah jurnal untuk dituliskan karena bisa menunjukkan bahwasanya jurnal ini termasuk penelitian yang baru dan belum ada yang meneliti sebelumnya. Di sini ada 3 ya, dari Septianti, kemudian Wijaya, dan juga Pratiwi. Nah, ini juga sudah standar ya, mencantumkan 3 penelitian terdahulu. Mungkin setiap jurnal berbeda ya, mempunyai template masing-masing, tapi untuk jurnal ini memang minimal untuk memberikan penelitian terdahulu itu ada 3, tapi ada juga jurnal lain yang minimalnya itu ada 5, seperti itu. Jadi memang tergantung dari masing-masing template jurnal itu ya. Kemudian untuk fokus dan manfaat penelitian, yang pertama di sini ada fokus penelitiannya ya. Jadi fokus penelitiannya adalah untuk mencari tahu bagaimana pola penulisan nama-nama kota di Pulau Jawa menggunakan katakana pada Google Maps versi bahasa Jepang. Ya, jadi tujuannya itu untuk mengetahui apakah perubahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang ini sudah disesuaikan dengan pelafalan orang Jepang sendiri ya saat menyebutkan nama dalam bahasa asing ya kan. Sehingga penelitian ini pada akhirnya bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana standar penulisan nama asing dengan menggunakan huruf katakana yang baik dan benar. Kemudian untuk manfaatnya sendiri itu untuk mengetahui pola dari penulisan nama-nama kota, yang mana hal tersebut dapat dijadikan panduan ya, ketika akan menuliskan nama tempat dalam bahasa Indonesia ke bahasa Jepang menggunakan huruf katakana, seperti itu. Kemudian untuk metode sendiri tadi di abstrak sudah dituliskan bahwasanya penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif ya. Di sini dituliskan juga
penelitian ini menggunakan metode deskriptif ya. Jadi deskriptif itu penelitian yang menggambarkan dan menjabarkan suatu fenomena dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual ya. Ini sudah sesuai. Kemudian untuk teknik analisis datanya sendiri, di sini penulis menggunakan 3 kegiatan analisis ya. Yang pertama ada seleksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seleksi data di sini yaitu dengan cara peneliti menggolongkan data-data yang ia dapatkan, yaitu contoh-contoh penulisan nama tempat di Pulau Jawa pada laman Google Maps versi Jepang, seperti itu. Jadi setelah dikumpulkan dan diseleksi, kemudian disajikan. Jadi disajikannya dalam bentuk tabel untuk mempermudah proses analisis. Dan yang terakhir penarikan kesimpulan ini digunakan untuk menganalisis apakah data yang dikumpulkan dan yang dianalisis ini sudah sesuai sehingga dapat dipahami dengan mudah dengan kesimpulan yang telah ditarik dari penelitian tersebut. Nah, di sini reviewer merasa ini cukup baik ya, karena terkadang ada jurnal yang belum menyertakan teknis analisis datanya ya, walaupun sudah mencantumkan mungkin tidak sedetail ini ya. Kalau ini memang di tiap poin dijelaskan bagaimana proses seleksi, bagaimana proses penyajian, dan juga bagaimana penarikan kesimpulan. Karena ini merupakan penelitian deskriptif, jadi di sini juga tidak ada unsur-unsur angka ya yang biasanya digunakan dalam penelitian selain kualitatif. Ya, bisa kuantitatif, bisa mungkin yang lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian untuk hasil dan pembahasan ini langsung saya share saja di jurnalnya ya. Nah, ini jurnalnya. Nah, di sini untuk hasil dan pembahasan pertama diawali dengan teori ya. Jadi di sini peneliti mencantumkan teori-teori apa yang ia gunakan dalam menyusun artikel ini. Nah, yang pertama dia mengambil dari Kawasaki ya. Ini orang Jepang juga, memaparkan bahwa aturan penulisan kata-kata dari bahasa asing dengan menggunakan katakana itu ada 4 ya. Ada kata-kata susunan CV, konsonan vokal. Ini contohnya MA, ma, ini kan konsonan dan vokal. Yang lain juga. Kemudian kata-kata susunan CC, itu konsonan. Kemudian bunyi panjang itu dikasih tanda script seperti ini ya. Kemudian konsonan rangkap, yaitu huruf konsonan yang double, itu dituliskan menggunakan huruf kecil. Kemudian untuk headbone sendiri, jadi headbone ini adalah salah satu alih bahasa yang digunakan oleh orang Jepang untuk menuliskan huruf kata-kata dalam bahasa asing ya, misalnya dari bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Nah, itu ada alih aksaranya sendiri, yaitu headbone ini. Lanjut ke hasil ya. Nah, di sini kalau dilihat peneliti sudah cukup baik dalam menyajikan datanya. Tadi di teknik analisis sudah disebutkan bahwa peneliti menggunakan tabel. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, ini contohnya Provinsi Banten. Di sini datanya langsung dimasukkan ke dalam tabel-tabel seperti ini ya. Kalau bisa Antum lihat, di sini ada nama kota menggunakan bahasa Indonesia, kemudian kan nama kota menggunakan katakana, dan ada romaji. Ini romaji, huruf Latinnya ya. Ini mungkin tidak usah saya jelaskan semuanya karena ini sangat panjang ya untuk mempersingkat waktu. Nah, intinya untuk penyajian data sudah sangat baik, yaitu menggunakan tabel seperti ini ya. Ini semuanya hasil ya. Ada Jawa Tengah, tadi ada Yogyakarta di sini tidak ada karena memang hanya ada satu saja, jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian untuk Jawa Timur ini, nah ada semua diurutkan ya dari abjadnya D, G, L, M, P sampai akhir. Oh, tidak diurutkan juga ternyata, ada acak ya, ini berdasarkan daerah mungkin. Kemudian, nah ini kan tadi hasilnya semua.
Nah, di sini dia menjabarkan langsung untuk pembahasannya. Jadi ternyata jumlah nama tempat yang ditulis menggunakan katakana itu tidak semuanya, ya tidak semua kota dituliskan menggunakan katakana, tetapi ada yang menggunakan huruf romaji biasa. Seperti contohnya di sini ada Provinsi Banten mempunyai 8 kota dan kabupaten, sedangkan yang ditulis dengan katakana hanya 6. Di sini ada 5, ini hanya menggunakan satu saja. Seperti itu. Nah, itu hasil. Nah, di sini dia menjelaskan pembahasannya. Jadi, terkadang ketika membaca jurnal kan kita bingung antara ini mana hasilnya dan mana pembahasannya seperti itu. Tapi untuk jurnal ini sendiri, peneliti sudah sangat detail ya. Jadi hasil dipaparkan dalam bentuk tabel, kemudian untuk pembahasannya disendirikan. Nah, ini tadi yang ada teori 4 kan ya. Nah, di sini dia mulai menjelaskan yang pertama ada kafe-kafe, konsonan vokal. Contohnya kata Bekasi, Bekasi itu kan konsonan vokal, konsonan vokal, konsonan vokal. Nah, bagaimana penulisannya dalam huruf katakana? Ternyata dia mengubah kata di sini dia tidak ada perubahan ya, hanya ada beberapa perubahan karena dalam katakana sendiri di sini memang ada pengejaannya, contohnya Bekasi. Bekasi dalam bahasa Jepang dia tidak disebutkan Bekasi, tapi Bukasi. Kenapa? Karena ini vokal itu dalam bahasa Jepang, kalau contohnya Bekasi dan Kediri, ya, itu diubah menjadi U. Jadi Bukasi, kalau Kediri itu Kudiri, seperti itu ya. Ini contohnya yang pertama. Kemudian kalau KVK, nah ini yang akhiran N. Jadi yang berakhiran N itu tidak ada perubahan karena di ejaan Jepang pun ada huruf N ya. Banten, jadi dia tetap dibaca Banten atau Banteng ya. Kalau orang Jepang N itu bisa dibaca N dan juga NG, seperti itu. Ini ya. Hal ini dikarenakan dalam bahasa Jepang juga terdapat konsonan N. Kemudian konsonan vokal konsonan selain huruf N. Nah, kalau akhirannya itu bukan N bagaimana? Nah, seperti ini. Contoh Bogor. Bogor dalam bahasa Jepang itu tidak dibaca Bogor karena mereka itu tidak bisa membaca huruf yang belakangnya itu mati ya. Jadi harus ada tambahannya. Contoh Bogor, mereka membacanya Bogoru. Nah, Ciamis, Ciamisu, Garut, Garuto sampai akhir. Nah, ini bisa antum baca ya polanya, semuanya ditambahi. Nah, seperti ini. Karena mereka memang tidak bisa membaca konsonan yang tertutup, silabelnya tertutup itu tidak bisa. C, B, F itu harus ditambahi U, seperti itu. Lalu kemudian yang konsonannya rangkap. Nah, ini contoh satu saja, Rangkas Bitung. Ada S, ada B, dua-duanya itu konsonan. Jadi mereka bacanya Rangkasu Bitun. Nah, Rangkasu Bitung. Pandeglang, GL itu mereka nggak bisa baca, mereka bisanya Pandegurang, seperti itu sampai akhir. Nah, ini SGRDT itu harus diganti karena tidak bisa diucapkan oleh mereka. Kemudian konsonan L, nah mereka juga tidak bisa mengucapkan huruf L ya. Jadi contohnya Pandeglang, Pandeglang L, Pandegurang, nah, diganti R. Cilegon, Cilegon, RE jadinya, Blora, Blora. Seperti itu ya, jadi mereka tidak bisa mengucapkan huruf L. Sudah dijelaskan semuanya. Dan yang selanjutnya yaitu NG. Mereka juga tidak bisa mengejar kata NG, ya. Seperti nganjuk. Nganjuk itu mereka nggak bisa baca nganjuk, tapi bacanya Nuganjuku, Nuga. Nah, Ngawi juga diganti jadi Gawi atau Nugawi, seperti itu. Ya, untuk selanjutnya, kalau NG-nya di tengah, itu tidak ada perubahan karena mereka bisa Kuningan, Bangiru, kan L tadi tidak bisa, jadi diganti R, Bangiru, Ramongan, seperti itu. Kalau di akhir sama, ini bisa diganti dengan N atau bisa juga dengan NG, jadi ditambahi huruf katakanlah N ini. Ya. Kemudian untuk C, mereka ada dua pola, yaitu ada CHI, C,
Ada juga SHI atau SHI, dua-duanya benar. Shi al-misu atau Shi al-misu, bisa. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada penjelasannya sangat panjang. Jadi ada menjelaskan pola-pola tadi. Jadi pola pertama, kemudian pola kedua, pola ketiga. Seperti itu sudah dijelaskan dengan rinci, tapi tidak saya bacakan semua ya. Nah, ini juga. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, ini saya bacakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada laman Google Maps versi bahasa Jepang itu ada 62 nama kota yang ditulis dengan menggunakan katakana, sedangkan sisanya itu menggunakan romaji ya. Nah, ini untuk pola-polanya tadi berdasarkan teori dari Hepburn, teori alih aksara Hepburn ya. Jadi yang pertama polanya kafe, kemudian penambahan vokal pada setiap bunyi silabel yang tertutup, kemudian untuk bunyi L itu dialih aksara menjadi R, nama tempat dengan C dialihkan menjadi CHIC dan juga C, kemudian oh ya itu yang terakhir, jadi ada 8 ya. Dan penggunaan katakana dalam menulis kota-kota di Pulau Jawa ini menggunakan bunyi yang sesuai dengan pelafalan huruf katakana ya. Dan yang kedua mengikuti tulisan romaji. Jadi untuk penilaian dari reviewer sendiri bahwasanya hasil dan pembahasan di sini sudah dijabarkan dengan rinci dan juga jelas sehingga pembaca itu walaupun saya sendiri tidak terlalu paham bahasa Jepang, tapi ketika membaca ini saya sedikit banyak lebih banyak bisa memahaminya ya karena sudah dijelaskan dengan detail antara mana yang hasil dan mana yang pembahasan seperti itu. Nah, untuk pustaka rujukan sendiri di sini ada 8, ada 10 ya. Ini sudah sesuai dengan template yang disediakan oleh jurnal ini ya, karena seperti yang telah dibahas bahwasanya pembatasan jumlah daftar pustaka ini berbeda-beda ya antara satu jurnal dengan jurnal yang lain ya. Kalau di sini 10 minimal dan ini sudah sesuai ya, ini aman 10 ya, karena ini juga penelitian deskriptif ya, jadi tidak perlu menggunakan banyak teori ya, jadi hanya memperbanyak isinya itu di hasil dan pembahasan yang ditemukan di lapangan seperti itu ya. Nah, untuk komentar sendiri dari reviewer ya, nah di sini kan kalau antum bisa lihat abstrak yang digunakan itu hanya menggunakan satu bahasa saja, yaitu bahasa Inggris ya. Ini kalau antum lihat, ini judul, ini penulis, nah ini hanya satu bahasa saja. Mungkin sebaiknya diberi abstrak dalam bahasa Indonesia juga ya, karena mempermudah untuk orang Indonesia sendiri ya. Kalau mungkin ini untuk orang Inggris ya, dia bisa memahami ya, tapi ada sebagian yang kurang memahami bahasa Inggris, jadi sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia juga, seperti itu. Untuk keseluruhan, menurut saya ini sudah layak untuk diterbitkan di jurnal dengan indeks cinta 4, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata dan kalimat yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tolong moderator. Minkum saya kunu ya tabarrok. Aliyakun moderator ya. Hasan Syukur. Hasan Syukur. Infadlik antakun Rais al-Jalsa ya. Tudir hadil munaqasyah. Baik, fadal Hasan Syukur. Al-an al-Daru Asani man. Fadal Hasan Syukur. Nah, syukur Ustaz. Baik, untuk pemateri yang kedua, insya Allah akan disampaikan oleh saudara kita, yaitu Mas Fadilah Al-Azmi. Mohon untuk bisa disampaikan secara singkat dan juga padat, karena melihat waktu. Baik, silakan untuk Mas Fadilah Al-Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahaskan langsung saja pada sore hari ini saya akan mereview judul tentang eksperimentasi metode karya wisata
karya wisata dalam meningkatkan kemampuan menghafal kosakata bahasa Arab yang Colok berada dibuat pelan. Apa itu? Judulnya baca tulisnya. judulnya eksperimentasi metode karya wisata dalam meningkatkan kemampuan Fadilah ini ya. menghafal. Apa namanya? Eksperimentasi. Nah, Eksperimentasi metode karya wisata dalam meningkatkan kemampuan menghafal kosakata. Kemampuan Kosakata kosakata ya. Iya. Bahasa Arab. Jadi jurnal ini terdapat di Jurnal Al-Maharah, yaitu jurnal pendidikan bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mana jurnal tersebut terakreditasi dengan Sinta 3. Kemudian untuk mustalah al-bas, untuk abstraknya, jadi reviewer menyebutkan bahwasanya di dalam abstrak penelitian ini sudah mencangkup detail, yang mana di sini sudah berisikan tentang tujuan, metode, dan hasil, yang mana tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran kosakata melalui metode karya wisata, dan yang kedua mengetahui perbedaan yang signifikan pada peningkatan kosakata bahasa Arab baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Namun di dalam jenis penelitiannya menurut reviewer kurang sesuai, yang mana disebutkan bahwasanya merupakan eksperimen true eksperimen. Padahal menurut reviewer kurang sesuai karena sampel yang ditentukan oleh peneliti itu tersendiri langsung menetapkan semua kelas 3 IPS 3 dan semua kelas 3 IPS 1, yang mana itu merupakan teknik sampling purposive menurut reviewer, yang mana seharusnya jika memang true eksperimen maka teknik samplingnya menggunakan random sampling yang datanya harus berupa homogen. Kemudian untuk muskilah al-bas, di mana di latar belakang penelitian telah dipaparkan fenomena yang terjadi di sekolah tersebut, yang mana di dalam proses pembelajaran siswa masih kelihatan jenuh. Hal ini ditemui setelah beberapa kali peneliti observasi langsung. Hal tersebut dikarenakan guru lebih dominan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan lainnya. Karena itu peneliti menawarkan sebuah metode yaitu karya wisata. Namun menurut reviewer sendiri ini masih kurang sesuai karena apa? Karena untuk eksperimen itu sendiri permasalahannya itu berangkat dari keraguan peneliti terhadap teori yang dia temukan. Kemudian untuk batasan masalah, di sini reviewer menyebutkan bahwasanya dalam rumusan masalah tersebut sudah sesuai dengan hasil penelitiannya. Yang pertama yaitu bagaimana proses metode karya wisata dalam meningkatkan kosakata bahasa Arab. Yang kedua, apakah ada perbedaan signifikan pada peningkatan kosakata bahasa Arab antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian untuk manhajiyah bas, untuk metodologi penelitiannya itu sendiri, peneliti menyebutkan di sini ada untuk pengumpulan datanya itu ada 4. Yang pertama itu observasi, kemudian tes yang dilakukan dengan pretest dan post-test, kemudian dokumentasi, dan kemudian wawancara. Sedangkan untuk teknik analisis datanya yaitu menggunakan pretest. Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan tadi, yaitu untuk mengetahui proses atau langkah-langkah penggunaan karya wisata dan untuk mengetahui perbedaan signifikan antara
peningkatan kosakata bahasa Arab antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, maka yang menurut Rippewer sendiri itu teknik pengumpulan datanya lebih tepat menggunakan observasi, yaitu yang pertama observasi untuk melihat bagaimana proses atau langkah-langkah metode tersebut. Yang kedua tes, yaitu untuk mengetahui signifikansi perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Sedangkan untuk dokumentasi dan wawancara hanya bukan sebagai teknik pengumpulan data inti. Jika itu tidak dipakai itu tidak apa-apa, namun jika tidak dipakai hanya bersifat membantu. Kemudian alat bebas, yaitu penyajian data. Di sini penyajian data pada penelitian ini sudah sesuai dengan tujuan yang dirumuskan tadi. Terus namun melihat pengumpulan data yang hanya ada empat kali pertemuan, yaitu 2 kali pertemuan untuk observasi, 2 kali pertemuan untuk praktek atau yang mana di dalamnya langsung dilakukan pretest dan post-test. Yang mana itu Rippewer berpendapat untuk eksperimen tersebut minimal penelitian itu dilakukan 6 kali pertemuan, yaitu 2 kali untuk pertemuan pretest post-test dan 4 kali pertemuan untuk perlakuan atau eksperimennya. Jadi maka untuk data yang di penelitian ini menurut Rippewer tidak sesuai standar dan bahkan bisa diragukan kebenaran hasilnya karena pengumpulan datanya tuh masih dikit. Seharusnya penelitian dilakukan minimal 6 kali pertemuan, apalagi ini untuk eksperimen. Kemudian Nata'ij al-Bahs, hasil penelitian. Setelah Rippewer membaca penelitian ini, hasil dari penelitian ini menurut Rippewer masih diragukan kebenaran atau validitasnya karena masih kurang datanya yang disajikan oleh peneliti tersebut, yang mana hanya 2 kali pertemuan untuk eksperimen. Nah, jadi proses penelitiannya itu yang membuat hasilnya diragukan. Dan juga pada simpulan penelitian ini hanya menjawab tujuan penelitian, yaitu tujuan yang pertama. Dapat kita lihat di sini dapat ditarik benang merah bahwasanya proses metode karya wisata pertama peserta didik diarahkan ke gedung utara sekolah, tepatnya di depan gapura perumahan. Kemudian disebutkan langkah-langkahnya. Jadi di simpulan ini masih untuk menjawab satu rumusan masalah saja, yang mana rumusan masalah tadi ada 2. Yang pertama untuk mengetahui langkah-langkah dan yang kedua untuk mengetahui signifikan atau tidaknya penggunaan metode tersebut. Kemudian ta'liq ammah bil muqabalah al-bahsiyah. Setelah Rippewer membaca artikel ini, Rippewer berkesimpulan bahwasanya Rippewer tidak menyarankan pembaca untuk menjadikan artikel ini sebagai rujukan. Kenapa? Karena dalam penyajian datanya masih kurang valid dan tidak sesuai standar. Ditakutkan hasil dari penelitian itu diragukan kebenarannya. Oleh karena itu lebih baik untuk tidak dijadikan rujukan. Namun ada baiknya metode karya wisata ini dicoba dan diterapkan dalam pembelajaran karena mengingat bahwasanya metode karya wisata merupakan salah satu metode pembelajaran yang mengajak siswa terjun ke objek yang ada kaitannya dengan materi yang bertujuan untuk memperluas wawasan siswa sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif. Yumkin Hazami ini
Idza wajadtum anil khata'i afwan minni. Nah, syukran Mas Fadilah Al-Azmi atas paparan materinya, presentasinya. Dilanjut kepada pemateri yang terakhir atau reviewer yang terakhir, yaitu Mas Darul Jalal. Kepada Mas Darul Jalal, silakan untuk bisa memaparkan hasil review daripada jurnalnya. Silakan. Baik. Tolong Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Saya ingin menyampaikan review daripada jurnal yang saya review yaitu yang berjudul tentang analisis penggunaan WhatsApp sebagai media pembelajaran bahasa Arab di era industri 4.0 yang mana ditulis oleh Muhammad Arif Mustafa. Analisis apa judulnya? Penggunaan WhatsApp. Analisis penggunaan WhatsApp. Penggunaan WhatsApp. Ya. Sebagai media pembelajaran bahasa Arab di era industri 4.0. Baik, jurnal ini berada pada jurnal Arabiyatuna, jurnal bahasa Arab yang terakreditasi Sinta 2. Ringkasan penelitian tersebut. Dalam ringkasan penelitian ini, reviewer selanjutnya, Mas. Reviewer membaca bahwa artikel ini telah cukup lengkap dan mendalam sehingga mampu menjawab dari sisi artikel ini. Dari isi artikel ini, abstrak yang ditulis terdiri dari 174 kata, cukup baik karena ditulis dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Karena kenapa saya katakan sudah lengkap, karena di abstraknya terdapat di sana tujuan, metode, dan hasilnya. Nah, lanjut berikutnya. Masalah dan relevansi judul. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menggali tentang bagaimana penggunaan aplikasi WA atau WhatsApp dalam pembelajaran bahasa Arab, serta prinsip dasar pemilihan media pembelajaran di era industri 4.0. Nah, adapun pendahuluan dan alasan penelitian telah mewakili dari pemilihan judul tersebut. Ya. Nah, adapun metode selanjutnya, adapun metode yang dipakai pada penelitian ini sudah cukup sesuai karena penelitian ini untuk menggali atau untuk menganalisis penggunaan WhatsApp sebagai media pembelajaran bahasa Arab di era industri 4.0 sehingga menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan data yang digunakan berbasis library riset atau dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur perpustakaan. Nah, tahap dari pengumpulan data yaitu melakukan pengumpulan beberapa literatur terkait fokus penelitian, menelaah dan memisah-misahkan antara data yang dibutuhkan dan tidak, mereduksi data yang diperoleh, dan terakhir dengan melakukan menyimpulkan secara deskriptif. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya Mas. Nah, keabsahan dalam penyajian data. Penyajian data yang ditulis oleh peneliti sudah sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu bahasa Arab di era industri 4.0 dijelaskan secara mendetail. Yang kedua, kriteria pemilihan dan penentuan media dalam pembelajaran di era 4.0.
Yang berikutnya adalah media WhatsApp dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, baik, yang berikutnya Mas, pembahasan hasil penelitian. Nah, penelitian menjelaskan peneliti menjelaskan hasil tolong menjelaskan sebelum pembahasan. keabsahan dalam Sebelum pembahasan, tolong sebelum pembahasan. Lah ini kriteria pemilihan ya. Terus, tolong sebelum ya. Yang hasil tadi lah, pemaparan data tadi lah. Ya ini ya loh sebelumnya. keabsahan. Ya media WhatsApp. Ya. Oke ya, terus. Lanjut Ustaz. Ya. Baik, berikutnya adalah pembahasan hasil penelitian. Nah, peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan penjelasan yang luas dan pernyataan yang mendalam untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. Nah, yang terakhir, adapun komentar dari reviewer adalah dalam jurnal Muhammad Arif Mustafa dengan judul analisis penggunaan WhatsApp sebagai media pembelajaran bahasa Arab di era industri 4.0 bahwa sudah cukup bagus dan menarik sehingga dapat menambah pengetahuan bagi para pendidik dalam mengembangkan media pembelajaran bahasa Arab dan juga mempermudah peserta didik dalam memahami pelajaran. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Rois Jalsa. Baik, terima kasih Mas Jalul atas pemaparan hasil review daripada jurnalnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi pemaparan daripada reviewer terkait dengan hasil review daripada jurnal masing-masing yang telah disampaikan oleh para reviewer. Mungkin dari teman-teman akan ada yang memberikan sedikit saran, baik itu saran ataupun kritik ataupun tambahan terkait dengan pemaparan daripada para reviewer. Silakan, saya persilakan terlebih dahulu untuk para hadirin dan teman-teman semua. Silakan. Barangkali ada yang memberikan saran, kritikan maupun tambahan terkait dengan pemaparan. Betul. Ya, teman-teman, apakah ada yang mau memberikan tambahan, saran ataupun kritikan? Baik, mungkin belum ada ya, belum ada, dan mungkin saya akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya terkait dengan hasil daripada review yang telah disampaikan oleh para reviewer. Silakan, saya buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Fadhal, man yurid yas'al. Mangga, teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya. Ana Mas Hasan. Fadhal, man. Tafadhali. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nurdiana. Nah, Ustadz, mau bertanya ke reviewer yang ketiga. Di sana saya masih belum mendapatkan secara jelas tentang hasil dari penelitian yang dilakukan oleh teliti. Hanya dijelaskan tadi hasil dan pembahasan itu sudah sesuai dengan tujuannya. Namun masih belum mendengarkan secara jelas akan hasil dan pembahasannya. Begitu. Baik, saya ucapkan juga terima kasih kepada Mbak Nurdiana yang sudah bertanya.
Selanjutnya, silakan bagi yang lain, teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Salahor. Sa'al Ustaz syukur. Nah, Ustaz Zulkarnain, untuk Ustaz. Ifa. Sa'al ila ukhti Bella an maqalatiha, yakni ta'lim lughah ada Jepang. Al-Japaniyah. Now. Ya, Ben. Ayyuhuma as'ab ya ukhti Bella, ayyuhuma as'ab ta'limu al-lughah al-arabiyyah wa ta'limu al-lughah al-Jepang. Idan kaifa al-farqu ta'limu lughah al-arabiyyah wa ta'limu lughah Jepang. Syukran ayyuhuma as'ab. Idan rubbama hunaka farqun katsirun. Syukran. Syukran Ustaz atas pertanyaannya. Satu penanya lagi, silakan teman-teman. Masih ada satu pertanyaan lagi untuk penanya, silakan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya. Oke. Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin sambil nunggu teman nanti barangkali ada yang bertanya lagi. Barangkali daripada reviewer ada yang ingin menjawab. Oke, saya ulangi lagi ya untuk pertanyaannya. Yang pertama dari Mbak Nurdiana, yaitu bertanya kepada Mas Jalal, di mana Mbak Nurdiana ingin diminta penjelasan secara detail terkait dengan hasil dan juga pembahasan daripada jurnal yang telah direview seperti itu. Karena tadi yang disampaikan hanya bahwasanya jurnal tersebut sudah bagus, sudah layak seperti itu. Maka minta diperjelas bagaimana hasil dan juga pembahasan. Mas Hasan, boleh nggak tanya dulu satu aja sebelum sambil menunggu mereka menjawab? Oke, silakan. Mas Asbar. Apa nih aneh off kamera soalnya lagi sakit enak badan aku. Oke. Masya Allah. Syafakallah Ustaz. Amin. Bayakum. Gini, Anda mau tanya tadi kan ini tentang Mas Azmi di PPT beliau bilang bahwa di jurnal ini data yang dikumpulkan atau hasil dari penelitian ini dikhawatirkan tidak valid sehingga tidak boleh menjadi rujukan bagi siapapun yang ingin menjadikan jurnal ini sebagai rujukannya. Dan yang kedua, beliau komentari tentang dokumentasi wawancara pada penelitian ini tidak menjadi teknik pengumpulan data yang inti, tapi hanya sebagai pembantu. Yang pertama saya bertanya, bagaimana alasan Anda, para reviewer, mengatakan bahwa kebenarannya itu atau validitasnya itu kurang tepat dan dikhawatirkan ini datanya nggak benar. Bisa antum sampaikan alasan kenapa kok sampai seperti itu? Soalnya tadi belum jelas banget alasan-alasannya yang seperti apa. Karena jurnal ya yang udah di-publish itu rata-rata kan ada reviewernya juga yang menilai iya apa enggak. Yang kedua, dokumentasi wawancara tadi Anda mengatakan bahwa ini tidak bisa dijadikan sebagai inti, kalaupun digunakan hanya sebagai pembantu saja. Sedangkan kita tahu bahwa dalam penelitian eksperimen juga bahwa dokumentasi dan wawancara ini juga merupakan suatu hal yang paling penting, yang sangat penting juga. Kenapa? Untuk bisa mengetahui tentang data yang akan kita teliti. Loh, kenapa Anda mengatakan itu tidak perlu? Kalaupun ada, hanya sebagai pembantu.
Bisakah Anda jelaskan dengan detail kenapa seperti itu? Oke, syukran saja Mas Hasan Syukur, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Nah, syukran. Bisa Nasbar. Baik, saya ulangi lagi terkait dengan pertanyaan daripada dari teman-teman semua. Yang pertanyaan yang pertama yaitu dari Mbak Nurdiana. Pertanyaannya diajukan kepada Mas Jalal. Pertanyaannya yaitu minta penjelasan kembali terkait dengan hasil dan juga pembahasan daripada jurnal yang telah direview. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu dari Ustaz Zulkarnain yang ditujukan kepada Mbak Bella Noviana Dewi, di mana pertanyaannya yaitu minta penjelasan terkait dengan lebih sulit yang mana antara mempelajari bahasa Arab dan juga bahasa Jepang. Apa yang menjadi, apa saja perbedaan-perbedaan yang ada dalam pembelajaran bahasa, baik dalam pembelajaran bahasa Jepang dan juga pembelajaran bahasa Arab. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu dari Ustadz Asbari yang ditujukan kepada Mas Fadil Al-Azmi. Untuk pertanyaannya yaitu meminta penjelasan bagaimana alasan daripada reviewer terkait dengan masalah bahwasanya apa yang tadi telah disampaikan oleh reviewer bahwa jurnal tersebut hasil daripada jurnal tersebut itu diragukan kebenaran datanya seperti itu. Apa alasan Anda terkait dengan hasil review tersebut? Lalu mengapa dokumentasi dan wawancara itu tidak bisa dijadikan sebagai teknik pengumpulan data yang utama dan hanya sebatas pembantu saja? Mohon untuk dijelaskan. Mungkin itu pertanyaan dari teman-teman. Silakan untuk para reviewer, siapa saja, enggak barangkali ada yang mau menjawab. Hanya duluan Mas. Apa dulu? Ustaz Fadila Azmi. Baik, untuk menjawab pertanyaan Mas Asbarin. Jadi pertanyaan pertama yaitu mengapa wawancara itu tidak dijadikan tidak dijadikan teknik pengumpulan data inti. Jadi di sini sesuai dengan rumusan tadi, tujuan penelitian itu adalah untuk mengetahui proses metode karya wisata dan perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kontrol. Jadi data yang diperlukan itu yaitu berupa bagaimana langkah-langkahnya, otomatis bagaimana langkah-langkahnya kita mengetahui dari observasi yang mana untuk mengetahui langkah-langkahnya itu dilakukan observasi, yang mana pas seorang peneliti tersebut mengeksperimenkannya itu diobservasi oleh guru yang di sekolah itu gitu. Terus kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui perbedaan yang signifikan. Jadi yang sesuai untuk data untuk mengambil data yang rumusan itu ya, yang kedua itu yaitu tes untuk untuk mengetahui apakah efektif atau tidaknya kan otomatis kita memerlukan tes. Baik kita yang mana peneliti di sini menggunakan pretest dan post-test. Jadi untuk wawancara itu lebih bersifat pembantu gitu, karena data yang untuk wawancara itu data yang perlu itu tidak ada untuk wawancara gitu. Paling wawancara terkait sekolah atau dokumentasi terkait sekolahnya gimana gitu. Gimana Mas? Terus untuk ya gimana Mas Kang Scott? Mau dilanjut lagi jawabannya?
Mas Fadilah. Nggak apa lanjut dulu, nanti baru tak komen. Terus untuk hasil tadi dijelaskan bahwasanya penyajian data yang dilakukan oleh peneliti itu hanya ada 4 pertemuan. Jadi 4 pertemuan di situ udah observasi awal, observasi melihat burung menggunakan metode apa. Observasi awal sebelum eksperimen. Kemudian yang 2 pertemuan untuk praktek eksperimen dan di situ juga pretest dan posttest. Jadi yang mana sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya minimal untuk sebuah penelitian, apalagi khususnya untuk eksperimen itu minimal 6 kali pertemuan, yang 2 untuk pretest dan 4 kali untuk perlakuan atau eksperimen. Jadi data yang disajikan di dalam artikel itu masih kurang gitu. Jadi otomatis hasilnya itu masih apakah memang benar-benar metode itu yang meningkatkan menghafal kosakata siswa atau tidak, masih diragukan. Gimana Mas Asbarin? Oh oke, Afwan. Tadi kan antum bilang minimal 6 kali. Kalau seandainya pas yang ketiga kalinya kita udah meyakini itu udah valid, apakah tidak boleh? Tetap data itu dikatakan enggak valid gitu ya? Ya kan, soalnya masih datanya tuh menurut anak itu masih kurang gitu. Yes, nggak apa-apa, syukran. Enggak. Lanjut Mas. Baik, seperti itu ya tadi jawaban Ya, daripada Mas Kang Fadli. Hasan, makasih. Terima kasih Mas. Berarti sudah cukup Mas, sudah seperti itu? Ya cukup, pokoknya soal aneh berat banget sumpah, nggak bisa. Masya Allah ya, dengan sukses dulu ya Ustaz. Gitu, dan banyak tugas. Oke, untuk pertanyaan yang diajukan kepada Ustaz Darul Jalal dan juga tadi Mbak Bella ya, silakan barangkali menjawab. Boleh izin menjawab ya, moderator? Tafadholi Ustazah. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Zulkarnain ya, yang menanyakan manakah yang lebih sulit, mempelajari bahasa Arab atau bahasa Jepang ya. Di sini dari perspektif saya ya, yang pernah mempelajari bahasa Arab dan juga bahasa Jepang walaupun sedikit ya. Sebenarnya dalam mempelajari bahasa asing itu tentu ada tingkat kesulitan yang berbeda ya antara satu dengan yang lain gitu. Tapi kalau dari perspektif saya, mempelajari bahasa Jepang itu lebih sulit. Mengapa? Karena satu, tadi bahasa Jepang itu merupakan suatu bahasa yang memiliki 3 jenis huruf yang digunakan ya, yaitu ada kana, ada kanji, dan juga ada romaji. Jadi kana itu dibagi menjadi 2, ada hiragana dan ada katakana. Hiragana itu untuk menuliskan kata asli dalam bahasa Jepang, kemudian katakana menulis kalimat asing ke dalam bahasa Jepang. Kemudian ada kanji. Kanji itu huruf asli dari Jepang, itu huruf uno ya, yang digunakan sama jadi untuk menuliskan kata kalimat asli dalam bahasa Jepang. Dan ada romaji. Romaji itu ya tulisan Latin seperti biasa. Nah, kalau untuk kita orang Indonesia tentu saja itu sangat rumit ya, karena pertama langkah dalam mempelajari bahasa Jepang yang pertama itu kita harus menghafalkan hurufnya. Ada katakana, ada hiragana. Itu lumayan sulit ya kalau antum tahu. Kemudian ada kanji yang lebih sulit daripada katakana dan hiragana, seperti itu. Nah, kemudian dalam bahasa Jepang pun ada yang namanya keigo. Jadi keigo itu hampir sama dengan bahasa Jawa. Ada tingkatannya. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu ada kromo, ada ngoko, ya kan? Dalam bahasa Jepang juga ada, itu namanya keigo. Jadi bahasa yang digunakan kepada orang tua, kepada teman sebaya, dan kepada orang yang lebih muda, itu ada perbedaannya masing-masing dan lumayan sulit ya. Gramatikalnya dalam bahasa Jepang pun itu menurut saya sendiri itu sulit ya. Berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab juga sulit, tetapi
Kalau untuk kita mungkin lebih mudah ya, karena satu hurufnya cuma ada satu jenis ya, satu huruf Arab saja. Kemudian untuk nahwunya itu lebih simpel. Kalau saya katakan itu lebih simpel daripada bahasa Jepang ya. Mungkin kalau dengan waktu yang panjang semua pasti bisa dipelajari. Tapi kalau untuk pertanyaan manakah yang lebih sulit, kalau bagi saya itu lebih sulit bahasa Jepang daripada bahasa Arab seperti itu. Tapi ini level kesulitannya itu berbeda-beda ya antara satu dengan yang lainnya gitu. Baik, itu jawaban daripada Mbak Bella ya. Jadi intinya memang kalau ditanya apakah lebih sulit yang mana, itu mungkin lebih ke perspektif masing-masing ya. Tapi memang kalau sesuai apa yang dikatakan oleh Mbak Bella, menurut beliau yang lebih sulit adalah bahasa Jepang. Seperti itu. Bagaimana Ustaz Zulkarnain dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh Mbak Bella terkait dengan jawabannya? Terima kasih atas jawabannya dari Mbak Bella, sangat memuaskan. Saya cuma secara pribadi masih agak heran ya, mengapa artikelnya Mbak Bella itu membahas tentang bahasa Jepang gitu. Terima kasih. Iya, pertama karena itu tadi ya, karena saya pernah mempelajari bahasa Jepang, dan bahasa Jepang itu merupakan salah satu bahasa yang menarik ya, seperti itu. Jadi saya sengaja mengambilnya untuk menambah wawasan juga ya, seperti yang dikatakan Prof. Ainin pada waktu sebelumnya, bahwasanya kita boleh mengambil jurnal untuk di review, entah itu bahasa Arab, bahasa Jepang, ataupun bahasa Indonesia atau bahasa Mandarin ya, karena walaupun kita mahasiswa program pendidikan bahasa Arab, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menambah wawasan ya. Mungkin dari antum ada yang ingin mempelajari bahasa asing lain selain bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Mungkin ada yang setelah ini tertarik untuk mempelajari bahasa Jepang ya, tafadhol seperti itu. Oke, baik ya, seperti itu ya, Ustaz Zulkarnain. Jadi memang teman-teman dalam pembahasan atau dalam review jurnal itu tidak hanya terbatas dalam bahasa Arab saja ataupun bahasa Indonesia, tapi boleh dengan bahasa lain juga, Jepang, bahasa Inggris, Jawa, Sunda, silakan. Seperti itu ya. Dan alhamdulillah memang dari apa yang telah dipaparkan oleh Mbak Bella, banyak sekali wawasan, terutama bagi saya juga memang bisa merujaah kembali, teringat kembali ketika pembelajaran dulu saat SMA. Baik. Syukron Mbak Bella. Oke, untuk penanya yang pertama yaitu dari Mbak Nurdiana yang diajukan kepada Mas Darul Jalal. Tafadhol, Mas Darul Jalal. Coba, jadi pertanyaan tadi kan adalah penjelasan apa tadi pertanyaan? Minta dijelaskan kembali terkait dengan hasil dan jurnal review, karena tadi masih dirasa kurang jelas gitu. Hasil dari jurnal ini itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah bahasa Arab dijelaskan, bahasa Arab di era industri 4.0 itu. Nah, jadi dijelaskan di situ secara mendetail istilah revolusi revolusi industri 4.0 itu dijelaskan secara mendetail. Dan terus bahasa Arab sebagai bahasa asing yang dipelajari oleh pelajar Indonesia tentunya menghadapi beberapa problem dalam proses pembelajarannya. Nah, di samping pemilihan metode pembelajaran yang tepat, guru juga dianjurkan menggunakan metode yang dapat mempermudah dalam penyampaian materi pelajaran. Nah, media selalu akan berkembang sesuai kondisinya. Nah, terus ada media sendiri dijelaskan. Media sendiri itu diambil kata dengan bentuk bahasa yang diambil dari kata medium. Secara bahasa kan media itu memilih makna tengah, perantara maupun pengantar. Dengan demikian media bisa dimaknai sebagai penengah atau perantara untuk mengirim sesuatu kepada penerimanya. Nah, adapun dalam bahasa Arab, media dikenal dengan istilah wasail yang memiliki arti perantara atau pengirim pesan dari pengirim kepada penerimanya. Nah, adapun media ini ketika berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab bisa dipahami sebagai alat yang dimanfaatkan pengajar bahasa Arab dalam proses
belajar mengajar untuk mempermudah peserta didik dalam memahami pelajaran. Dengan pemanfaatan media, diharapkan tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan baik. Jadi di sini yang pertama. Yang kedua, hasilnya kriteria pemilihan dan penentuan media dalam pembelajaran di era 4.0 itu. Nah, meskipun sudah dimaklumi dan disepakati bahwa media dapat membantu dan mempermudah pembelajaran, seorang pengajar juga harus jeli dalam memilih media pembelajaran. Nah, mereka harus memahami situasi dan kondisi serta karakteristik dari media itu sendiri, mulai dari kelebihan dan kelemahan atau kekurangan dari media yang digunakan. Yang berikutnya hasilnya adalah media WhatsApp dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, WhatsApp media komunikasi yang tren digunakan saat ini. Hampir setiap orang menggunakan aplikasi ini dalam komunikasi dan berinteraksi sehari-hari. Nah, aplikasi ini memiliki beberapa kelebihan sehingga menjadi seorang tertarik untuk menggunakannya. Nah, aplikasi ini bisa digunakan untuk mengirim pesan baik berbentuk tulisan, gambar, suara, bahkan video sekalipun. Nah, di samping itu juga seorang dapat melakukan panggilan maupun telepon dengan video call. Nah, jadi dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Darussalam. Bagaimana Mbak Nurdiana atas jawaban daripada Mas Darussalam? Cukup? Nah, cukup. Nah, cukup. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk presentasi daripada reviewer yang telah memaparkan hasil daripada review jurnalnya sudah selesai. Begitupun juga dengan sesi tanya jawab telah kita lalui. Untuk selanjutnya yaitu mungkin sebelum dilanjut ke Ustadz, saya akan tutup terlebih dahulu untuk kegiatan diskusi pada sore hari ini. Alhamdulillah telah berjalan dengan lancar. Mungkin saya sebagai moderator memohon maaf bila mana ada kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati antum semua. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imamikum wa tafa'aluna wa tafa'ulina al-fa'ala al-ittisaliyah fi hadhil fasamina. Ana sa'abda'u ta'liq min maqala au muraji' al-ula min kibal Belanovian ya. Ya, Belanovian itu yang dikomentari itu tidak pengajaran bahasa ya. Mohon maaf ya. Silakan bahasa Jepang, bahasa Jerman, Fadol, itu taklim ya. Taklim, pengajaran. Ini Bela ini mereview penggunaan huruf katakana ya. Ya dalam penamaan kota di Jawa ya. Itu linguistik deskriptif itu ya. Linguistik ini bukan pengajaran. Jadi kita harus bisa membedakan nastati an-nafariqo baina dirasa lughawiyah wa dirasa ta'limiyah lughawiyah ya. Ya. Nah, ini linguistik deskriptif namanya itu. Mungkin komparatif juga itu dibandingkan dengan bahasa Indonesia dan itu. Namanya linguistik deskriptif, ada linguistik deskriptif, ada historis komparatif dan sebagainya ya. Nah, itu namanya kajian linguistik deskriptif, pendeskripsian pola-pola penggunaan huruf katakana itu dalam penamaan kota di Jawa ya. Dan ini bukan kajian pengajaran bahasa dan memang judulnya mulai awal, mulai tujuan, judul, isi cocok itu dan termasuk hasilnya dengan tujuan penelitiannya hasilnya. Tapi cuma sayang yang dianalis bukan pengajaran. Bukan pengajaran. Kalau pengajaran bisa kita adopsi ke pengajaran bahasa Arab, tapi kalau linguistiknya kita bukan jurusan linguistik ya, pengajaran ya. Kalau jurusan S2-nya bahasa sastra itu cocok gitu ya. Cocok jurnal itu ya. Fadil ya, Fadila itu judulnya eksperimentasi metode karya wisata dalam meningkatkan kemampuan menghafal kosakata. Judul itu eksperimen enggak usah muncul di judul seharusnya itu. Apa kira pengaruh penggunaan metode karya wisata terhadap
penghafal kosakata, peningkatan penghafal kosakata, atau efektivitas penggunaan metode karya wisata untuk meningkatkan kemampuan, kemampuan perolehan kosakata. Seharusnya itu eksperimen, saya usah judul itu nanti di metode. Ya, kemudian tujuannya apa? Saya tidak tahu tujuannya apa tadi tujuannya. Siapa Fadil? Tujuannya untuk mengetahui proses atau langkah-langkah metode tersebut. Terus mengetahui efektif atau tidaknya metode tersebut. Seharusnya kan itu muncul efektivitasnya, itu kata kunci di situ ya. Efektivitasnya ya. Kemudian saya minta lagi tujuannya itu. Apakah ada kelompok kontrol dan eksperimen? Ada, Ustaz. Itu ada kelas. Apa? Itu eksperimennya dengan rancangan apa? Desainnya apa? Satu kelompok. Itu 2 kelas ya? Eksperimen sama kontrol. Kelas 3 IPS 3 sama kelas 3 IPS 1. Mana yang kontrol? Mana yang eksperimen? Untuk eksperimen itu kelas IPS 3. 3 IPS 3. Ya. Kontrol itu kelas 3 IPS 1. Ya, itu juga dipertanyakan. Mungkin enggak itu pengambilan kelas 3 satu dengan yang lain itu. Nah, itu juga kalau enggak mungkin itu tadi dipertanyakan validitas hasilnya ya. Ya jangan yang kelas ini pintar semua anaknya, terus ini kelas bawah semua. Nah, itu dalam eksperimen itu sampelnya orang yang dieksperimen itu diperlakukan eksperimen harus, dan yang tidak itu harus homogen. Tajanus bahasa Arabnya ya. Ini kayaknya purposif, soalnya menentukan langsung kelas IPS 1. Ya, enggak boleh seperti enggak boleh itu. Tadi makanya dipertanyakan validnya. Saya juga meragukannya itu juga. Oke. Terus variabelnya apa di sana? Ada nggak variabelnya? Ada hipotesisnya nggak itu di artikel itu? Hipotesis nggak ada. Nah, itu eksperimen harus ada hipotesisnya. Di jurnal ada hipotesisnya. Paling nggak di latar belakang atau di mana itu ada hipotesisnya. Variabelnya apa saja? Variabel X-nya apa? Ada nggak itu? Variabel X-nya apa? Variabel Y-nya apa? Nah, itu harus hafal itu. Fadil harus menguasai itu. Variabel X-nya apa? Ya. X-nya metode. Metode apa? Metode karya wisata. Terus Y-nya? Y-nya kemampuan menghafal kosakata. Oke. Terus yang kelompok kontrol diajar dengan metode apa? Kelompok kontrol diajar dengan metode apa? Di sini enggak dijelaskan. Itu juga salah ya, harus dikritisi. Kalau ada 2 kelompok yang eksperimen itu diberi perlakuan dengan karya wisata, yang kontrol diberi pengajaran apa? Apa menghafal, apa menghafalkan saja di kelas, apa gimana, itu harus jelas. Sehingga pembandingannya jelas. Kemudian ya hasilnya bagaimana? Analisisnya dengan apa itu? Hasilnya rata-rata kelompok kontrol berapa, kelompok eksperimen berapa, terus tesnya dengan apa? Nah itu. Kalau untuk analisis kan ada 2 tadi. Untuk tes itu ada pretest sama post test. Ya. Itu untuk analisis pretest itu eksperimen nilai rata-ratanya awalnya 30,72. Terus pas diberi perlakuan setelah dilakukan post test itu eksperimen mendapatkan nilai 55,45. Terus untuk kontrol
Untuk anak pretest itu 34,00, terus untuk setelah post test itu 56,16. Oke, terus yang dibandingkan di situ apa? T-nya itu T tentang apa? Itu kan ada SPSS-nya itu. Ya. Yang dibandingkan nilai yang mana? Untuk mengetahui efektivitasnya itu. Post test. Post testnya apa dengan apa? Harus hafal itu kalau wah, kita belajar eksperimen gitu. Soalnya hafalannya. Ya, itu harus dikuasai oleh reviewer ya. Harus dihafal itu. Post testnya apa dengan apa? Ya, kita belajar bersama ini. Yang dibandingkan itu posnya, tesnya apa? Oke. Tes ujian apa? Nilai. Nah, iya, ujiannya apa dengan apa? Post testnya siapa dengan postnya siapa yang dibandingkan sehingga bisa dikatakan kelas eksperimen. Iya dengan post testnya. Post testnya eksperimen. Loh ya salah itu. Saya tidak tahu Anda mungkin tidak bisa baca, belum baca itu ya. Itu yang dibandingkan itu yang paling penting post testnya eksperimen dengan post testnya kontrol, yaitu berapa itu? Berapa P-nya berapa itu? Signifikansinya berapa? T-nya berapa? T hitungnya berapa itu? Harus tahu itu. Kalau Anda mereview. Di sini dinilainya post test untuk eksperimen 55, terus kontrol 56. 56 ya. Kontrol 56 tinggi yang mana itu? Rata-ratanya. Kan di situ ada min. Saya belum baca, tapi bisa ada minnya kontrol berapa, minnya eksperimen berapa. Min kontrol 34. Loh, yang posnya pos. Abaikan aja anu pretestnya. Post testnya. Post test 56 min kontrol. Kontrol ya 56. Terus eksperimen? Eksperimen itu minnya 5,54. Tinggian kontrol. Iya, terus gimana itu? Kalau tinggian kontrol gimana? Hasilnya apa? Kesimpulannya apa? Di situ. Minnya eksperimen 54 ya? Disimpulkan bahwasanya kelompok eksperimen dengan kelompok menggunakan metode kriosata dalam pembelajaran kosakata dapat peningkatan yang lebih baik daripada kelas kontrol. Itu salah. Itu saya tidak tahu loh, minnya berapa, rata-ratanya berapa. Anda harus bisa baca, menafsirkan tabel SPSS itu. Coba ditanyakan lagi itu. Min untuk post test kontrol satu. Ya berapa min post test kontrol berapa? 56. 56,16. Ya 56,16. Terus eksperimen? Eksperimen 55,45. Tinggi mana itu? Tinggi mana? Lebih banyak mana itu? 56,16 dengan 56,4. Untuk tinggi yang 55, soalnya dari nilai pretestnya 5 nilai rata-ratanya kok. Nilai rata-rata bisa min gitu itu. Anda harus bisa, berarti bisa baca itu.
P-nya berapa, signifikansinya berapa, itu harus bisa, itu harus baca itu. Berapa itu, signifikansinya berapa itu? Standar deviasinya. Wah, kamu nggak bisa baca anunya. Coba ditunjukkan itu hasil analisanya itu. Mudah. Ya, kamu harus bisa baca itu. Ini Pak Darul Jalal lah, ini apa? Tadi apa? Fadil ya? Ya, Ustaz. Mana hasil analisisnya itu mana? Yang tabel itu loh. Kolom-kolom SPSS itu loh. Nah, itu mana itu? Iya. Enggak. Iya. Terus yang kedua mana? Yang kedua itu bukan itu. Yang kedua. Ini. Oh, salah, Pak. Terus T-nya mana kok nggak kelihatan T-nya? T-nya mana itu? T-nya, P-nya mana? Harus ada P-nya. Probabilitasnya berapa itu? Ini, Ustaz. Waduh. Terus bawa. Enggak. Nggak kelihatan nih, saya juga nggak bisa lihat itu ya. Harus ada nggak di situ uraian? Di sini berdasarkan tabel yang sebelumnya menunjukkan hasil men pretest memperoleh nilai tidak jauh berbeda dengan eksperimen, yaitu 30,76 dan kelas kontrol sebesar 34, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kelas berawal dari titik yang sama, jadi sama-sama gitu ya. Terus sedangkan nilai post test, men post test memperoleh nilai yang signifikan, yakni kelas eksperimen mendapatkan 5,45, sedangkan kelas kontrol 56,16. Padahal lebih banyak mana ini? Ini X kontrol. Nah iya, kalau berarti kan nggak efektif. Ya. Ya, itu harus ada muncul itu, signifikansinya ada itu, saya nggak tahu itu. Harus ada signifikansinya 0,00 berapa gitu. Terus T hitungnya berapa itu ya. Ya. Saya kira itu tuh ya. Tolong itu ya. Harus itu cara ngitungnya gitu. Ya. Oke, terus yang berikutnya Darul Jalal. Ya, sebenarnya analisis penggunaan WA ini berarti yang dianalisis ya di WA, grup-grup WA ya. Iya, medianya. Jalal. Media ya, berarti dia membuka media WA ya. Media. Ini tidak dikhususkan di sekolah mana, perguruan tinggi mana enggak? Enggak, Ustaz, enggak. Berarti ini membuka aplikasi ya? Ya, aplikasi. Nah, itu gimana? Saya enggak tahu itu. Bisa enggak aplikasi semua WA itu bisa dilihat oleh orang lain? Bisa enggak saya meneliti semua WA yang ada di Indonesia, misalnya cara mengajar bahasa Arab? Maksudnya Ustaz, kita menggunakan media WA, ya, WA sebagai media untuk dalam pembelajaran bahasa Arab gitu. Iya, ini di mana dilaksanakan? Nah, jadi kalau di kelas kita buat grup gitu, Ustaz. Iya, itu di mana? Sekolah mana? Kan gitu harus itu. Ya, harus itu. Di mana itu dilaksanakan ya? Misalnya di perguruan tinggi mana akan menggunakan WA kan itu ya? Iya, Ustaz. Apa bisa saya membuka WA semua orang perguruan tinggi yang ngajar bahasa Arab? Nah, ini juga harus jelas itu penggunaan WA sebagai media di mana? Daerah industri kan hanya industri itu hanya hanya untuk gagah-gagahan aja ini. Terus pokoknya ya WA itu aja itu. Ya. Ya, Ustaz. Kemudian juga kalau itu ya bukan library research ya.
ini kan dia harus mengamati bagaimana ya content analysis ya, analisis isi ya, bukan library research. Ya karena dinilai itu bukan buku, bukan pustakaan, tapi data isi dari WA kan itu kan. Terus kan harus pengamatan juga bagaimana cara WA itu digunakan ya. Terus isinya mana hasilnya belum ada itu. Hasilnya tadi aja bahasa Arab di era industri 4.0. Kriteria pemilihan dan tadi ditanyakan oleh siapa tadi Nurul Auda ya. Ya media WA dalam ini apa isinya ini? WA di era industri. Ini kan tidak ada datanya, data dari mana dia menemukan itu? Ya, itu harus dikritisi, tolong dikritisi itu. Ya, WA di era industri itu ya ini tulisannya penulis saja, ini pikiran penulis bukan data lapangan itu. Seharusnya mengacu pada tujuannya itu. Tujuannya kan untuk menggali penggunaan aplikasi. Beri pertanyaan bagaimana aplikasi WA itu digunakan, cara-caranya bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana kan gitu kan. Terus prinsip dasarnya pemilihan media bagaimana itu kan harus wawancara. Kita tidak bisa melihat WA itu harus wawancara. Pemilihan media itu mesti narasumbernya adalah pengguna yang melaksanakan pembelajaran WA. Ya, itu tolong dikritisi itu ya. Kekritisan Anda terhadap jurnal artikel mempengaruhi pemahaman Anda terhadap metodologi penelitian ya. Ya. Dari judul aja itu bisa dilihat loh nanti ini ya desainnya apa, rumusan masalahnya apa, itu bisa dilihat judul itu. Ya. Ya. Dan itu apa? Hasilnya apa? BA di industri itu apa? Tadi tanyakan. Belum muncul di situ. Ya. Ya, ada nggak itu Darul Jalal? Kalau nggak ketemu ya saya kira cukup sekian aja. Ya, tolong minggu depan yang lebih kritis menanggapi suatu artikel terus dan artikel pengajaran bahasa ya, bukan teori bukan linguistik ya, pengajaran bahasa atau pengajaran bahasa. Boleh bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa apa saja, bahasa Jawa, bahasa Indonesia silakan. Tapi pengajaran karena nilai pengajaran universal. Jadi diterapkan di mana saja bisa yang karena hanya beda bahasanya tapi teknik pembelajarannya teorinya sama ya. Dia mulakhadatuna wa hayya nakhtatim muhadaratana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukran lakum jami'an ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fi Ustaz. Syukran Ustaz.